Manisa keluarkan Mega, perusahaan Yelkovan tuntut Manisa. BMC'nin bir askeri bölümü var ki çok önemli kategorilerde araçlar üretmekte. Altay'da bunun içinde zırhlı araçlar, tekerlekli araçlar var ama bir taraftan da Langit Manisa pagi itu kelabu. Awan menggantung berat di atas gedung klub Manisa BBSK, seolah tahu bahwa hari itu bukan hari yang biasa. Di dalam kantor perusahaan Yelkovan Turčaka Travel and Tourism Agency, nampak suasana jadi kaku, dingin, namun jelas menyimpan satu hal, yaitu kekecewaan. Bagi masyarakat Manisa, nama Yelkovan Turčaka bukan sekadar perusahaan tur biasa. Selama 2 dekade mereka jadi jantung pariwisata di kota ini, menghidupkan sektor wisata Gunung Spil, rute sejarah Sardis, hingga wisata kuliner Aegea. Namun awal musim, mereka mengambil langkah tak biasa, melangkah masuk ke dunia voli, sebuah keputusan yang sempat membuat banyak orang heran. Tapi saat itu, semua terasa masuk akal, karena satu nama, Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli asal Indonesia yang datang dengan energi besar, membawa pesona Asia ke kota kecil di barat Turki. Semenjak kedatangannya, segalanya berubah. Arena yang dulu sepi kini bergemuruh dengan suara-suara baru. Bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Inggris, semuanya bercampur menjadi harmoni global di tribun kecil itu. Hotel-hotel makin ramai, restoran sibuk, jalanan seakan makin sering dilewati bus travel Yelkovan Turčaka. Yelkovan Turčaka berada di tengah gelombang itu. Mereka memanfaatkan momentum luar biasa tersebut, membuat paket tur Sport and Culture Trip to Manisa, khusus bagi wisatawan Asia Tenggara yang ingin menonton langsung aksi Megatron di lapangan. Paket itu meledak. Dalam waktu 1 bulan, kuota perjalanan penuh hingga 6 minggu ke depan. Bus-bus Yelkovan melaju dari Izmir menuju Manisa, membawa ratusan turis yang datang hanya untuk satu hal, melihat Megawati memukul bola voli dengan kekuatan yang tak biasa. Waktu itu setiap pertandingan Mega seperti festival, dan disitulah Yelkovan memutuskan untuk jadi sponsor resmi Manisa BBSK. Namun kini, semua itu seolah berakhir dengan cara yang pahit, tanpa peringatan, tanpa transisi, bahkan tanpa sepatah kata yang layak. Klub Manisa BBSK memutus kontrak Megawati Hangestri. Alasan pastinya masih samar bagi Yelkovan Turčaka. Ada yang bilang karena masalah cuti, ada pula yang menyebut karena ketegangan antara pihak klub dan Federasi Voli Indonesia. Tapi bagi Yelkovan, semua itu tidak lagi penting. Yang mereka tahu, keputusan sepihak itu telah mengubah segalanya. Mereka kehilangan magnet utama. Mereka kehilangan alasan kenapa dulu mereka mau memasukkan dana besar ke dalam klub ini. Kami tidak pernah berpikir untuk masuk ke dunia voli kalau bukan karena Megawati, ujar Direktur Utama Yelkovan Turčaka saat diwawancarai media lokal pagi tadi. 90% keputusan kami jadi sponsor Manisa berasal dari dampak kehadiran Mega. Ia bukan hanya pemain, tapi ikon yang mengangkat nama kota ini hingga ke Asia Tenggara. Suara sang direktur bergetar, bukan karena marah, melainkan karena kecewa. Seolah ia merasa dikhianati oleh klub yang dulu begitu ia percaya. Menurut data internal Yelkovan, sejak kabar pemutusan kontrak Megawati diumumkan, jumlah turis asing yang datang ke Manisa turun drastis hingga 87%. Bus yang dulu penuh, kini kosong. Pemesanan hotel dibatalkan. Tiket pertandingan Manisa tak lagi diminati. Suasana itu seperti kota yang tiba-tiba kehilangan denyut nadi, kata salah satu staf lapangan mereka. Sebelumnya, tiap kali Manisa bertanding, kami bahkan kehabisan kendaraan. Sekarang, kami parkir bus selama seminggu tanpa bergerak ke Manisa. Pihak manajemen Yelkovan kini menilai mereka dirugikan secara besar-besaran. Sebagian dana sponsor sudah disetorkan kepada klub Manisa untuk musim ini. Namun hingga kini, logo Yelkovan belum pernah terlihat di kostum tim, tidak di jersey, tidak di papan sponsor, tidak di media sosial resmi klub. Padahal di sisi lain, armada bus Yelkovan justru telah penuh dengan branding besar, bertuliskan Megawati dan Manisa BBSK, Together We Fly. Sebuah kalimat yang kini terasa seperti luka terbuka. Kami sudah siapkan kampanye pariwisata lintas negara, lanjut sang direktur. Kami sudah tempelkan wajah Megawati di 12 bus utama kami. Kami bahkan sudah mencetak 5.000 brosur dengan tema Turis Asia Bersatu di Manisa. Tapi semua runtuh hanya karena keputusan satu pihak. Ketika ditanya langkah apa yang akan diambil, pihak Yelkovan menjawab tegas, kami tidak akan diam.
3 orang perwakilan resmi kami berangkat ke kantor Manisa BBSK untuk mengadakan pertemuan mendesak. Ada 2 opsi yang kami bawa ke atas meja. Pengurangan pembayaran sponsor sebesar 60% sebagai bentuk kompensasi atas kehilangan dampak promosi, atau pemutusan kerja sama sepenuhnya dengan penarikan hak sponsor dan publikasi terbuka mengenai kerugian yang kami alami. Dan bagi kami, semua itu bukan ancaman, melainkan langkah keadilan. Kami bukan perusahaan kecil yang bisa dipermainkan. Kami punya reputasi 20 tahun di sektor pariwisata Manisa. Kami membantu mengangkat nama klub ini, dan kini mereka mempermalukan kami di depan publik internasional. Nada suaranya tegas, tapi matanya merah. Ada campuran antara marah dan sedih di sana, karena di balik angka, grafik, dan strategi bisnis, mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kebanggaan. Bagi Yelkovan, Megawati bukan sekadar pemain. Ia adalah jembatan antara 2 dunia, Turki dan Asia Tenggara. Ia adalah alasan mengapa bus mereka berhenti di depan stadion. Mengapa wisatawan Indonesia rela terbang 15 jam hanya untuk menonton satu laga. Dan kini, semua itu sirna. Hari-hari pertandingan Manisa kini kembali sunyi. Tak ada lagi rombongan turis membawa bendera merah putih. Yang tersisa hanya sekelompok kecil supporter lokal dan beberapa bangku kosong yang menjadi saksi betapa cepatnya sebuah kebanggaan bisa lenyap ketika kesetiaan tak dijaga. Yelkovan mengaku akan menunggu tanggapan resmi dari pihak Manisa dalam waktu dekat. Jika klub tak memberikan klarifikasi yang memuaskan, mereka akan membawa kasus ini ke jalur hukum komersial. Kami punya bukti kontrak, kami punya catatan komunikasi, kami tahu persis janji-janji yang diberikan pihak klub saat negosiasi awal, ujar tim legal Yelkovan. Sementara itu, publik Turki mulai bereaksi. Media lokal menyorot kisah ini sebagai efek domino Megawati, bahwa satu keputusan yang tampak sederhana ternyata bisa mengguncang lebih dari sekadar urusan olahraga. Dari ekonomi, pariwisata, hingga citra klub, semuanya terkena imbas. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa kehilangan sponsor seperti Yelkovan bisa menjadi pukulan besar bagi Manisa yang finansialnya masih belum stabil sejak promosi ke Sultanlar Ligi. Di media sosial, tagar hashtag Where is Megawati kembali trending di Turki dan Indonesia. Ribuan fans mengunggah foto lama saat Mega masih mengenakan jersey oranye Manisa dengan senyum khasnya. Manisa bersinar karena Mega, tulis seorang penggemar dari Jakarta, dan komentar itu disukai ribuan orang. Kini, di kantor Yelkovan, suasana masih muram. Poster besar Megawati di lobi kantor belum dicopot. Mereka seolah belum siap menghapus sosok yang telah memberi mereka begitu banyak kenangan. Dia bukan hanya pemain bagi kami, bisik seorang staf perempuan dengan mata berkaca. Dia bagian dari perjalanan kami. Entah bagaimana akhir kisah ini akan berlabuh. Apakah Manisa akan bertahan dengan keputusannya? Ataukah akhirnya menyadari bahwa di balik angka dan strategi ada sesuatu yang jauh lebih berharga? Kepercayaan. Dan di antara tumpukan dokumen, kontrak, serta rapat-rapat dingin yang membicarakan uang dan logo, terselip satu kalimat yang mungkin hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar mencintai olahraga. Terkadang, bukan klub yang membuat seseorang besar, tapi seseorang yang membuat klub dikenang. Dan bagi Yelkovan Turcaka, nama itu jelas, Megawati Hangestri Pertiwi. Sang pemain yang bukan hanya mengangkat bola, tapi juga mengangkat kota. Dan kini, setelah ia pergi, Manisa seperti kehilangan arah. Karena mereka lupa siapa yang membuat mereka berarti.